IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Fenomena masyarakat untuk berburu pakaian bekas sepertinya akan terhalang beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pemerintah sudah bertindak tegas untuk melarang penjualan pakaian bekas impor yang kerap disebut dengan thrifting. Tidak hanya melarang penjualan pakaian bekas atau balpres, penegakan hukum melalui kepolisian juga gencar dilakukan dengan melakukan razia dan pemusnahan pakaian bekas impor. Meski para pelaku usaha thrifting berupaya bernegosiasi dengan pemerintah dengan menyatakan kesiapannya membayar pajak, namun sepertinya pemerintah bergeming. Melihat data Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas yang tercatat saja angkanya sudah cukup mencengangkan. Bagaimana tidak? Pada tahun 2023, impor pakaian bekas hanya 12,9 ton dengan nilai 29,8 ribu dolar Amerika. Angka ini melonjak 302% pada tahun 2024, mencapai 3.865 ton dengan nilai 1,54 juta dolar Amerika, dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.242 ton. Data yang ada adalah pakaian bekas yang masuk secara legal, belum terhitung dengan pakaian impor ilegal yang jumlahnya jauh lebih besar. Lalu, strategi apakah yang akan dilakukan untuk menekan impor pakaian bekas yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dewasa ini? Akankah industri tekstil lokal akan menggeliat usai keran impor balpres ditutup? Ya pemirsa, fenomena masyarakat berburu pakaian bekas atau thrifting ini nampaknya akan tertahan karena pemerintah Indonesia dengan tegas melarang sudah peredaran impor pakaian bekas yang selama ini mungkin juga banyak penggemarnya begitu kan. Nah, bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk terus menekan adanya impor pakaian bekas ini pemirsa, meskipun para pelaku usaha thrifting ini sudah bernegosiasi kepada pemerintah, mereka bersedia untuk membayar pajak. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Fernando Gadinduto. Selamat malam Bang Fernando, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Sehat ya Bang? Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita malam hari ini dengan tema yang sama. Dan ada juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Rifai, perwakilan pedagang atau pelaku usaha thrifting Pasar Senen. Selamat malam Bang Rifai, apa kabar? Selamat malam Mbak Nek. Sehat ya Bang ya? Sehat. Sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Sarman Simanjorang, Ketua Apindo. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Ane, selamat sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan semangat selalu. Oke, Bang Rifai, mungkin kita ingin meluruskan dulu, ingin punya pemahaman yang sama dulu tentang bisnis thrifting ini. Sebetulnya gimana sih Bang Rifai kalau di Pasar Senen para pedagangnya dapat barang dari mana, kemudian membeli dari siapa, gimana Bang Rifai? Jadi thrifting ini sebenarnya kan sudah lama. Dari mungkin sekitar 40 tahun ke belakang sebenarnya sudah ada thrifting ini. Nah, memang peningkatan thrifting itu meningkat sejak COVID. Sejak COVID itu memang meningkatnya luar biasa. Mungkin di saat itu ya orang-orang tidak bisa keluar rumah. Jadi PSBB kan waktu itu. Ya. Nah, jadi dari sejak itulah thrifting ini memang meningkat pesat. Nah, kalau sekarang kenapa jadi thrifting meningkat pesat? Ya mungkin karena lebih ke lifestyle sih. Barang-barang ini unik gitu. Barang-barang ini unik, tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Hanya ada satu macam itu aja. Oke. Nah, jadi kenapa tidak diproduksi massal gitu ya? Tidak diproduksi massal. Oke. Nah, bisnisnya ini ya kebetulan memang barangnya itu sumber utamanya dari Korea dan Jepang. Korea dan Jepang. Ya kita membelinya itu ke para pemasok yang ke Indonesia. Oke, jadi kebanyakan dari Korea dan Jepang dan para pedagang ini juga membeli ya dari pemasok itu ya? Iya, kita beli langsung dari pemasok. Yang dalam bentuk seperti apa? Dan biasanya kualitas barangnya, gambarannya seperti apa juga Bang Rifai? Dia kan bentuk bal press. Dari dalam bal press itu nanti ada sekian ratus pieces. Nah itu akan disortir.
Disortir itu nanti akan dipilih mana yang bisa dijual mahal, mana yang bisa dijual sedang, dan mana yang dijual murah. Tapi kebanyakan rata-rata barang itu memang semuanya layak jual. Semuanya layak Semuanya jual. layak jual. Yang dimaksud layak jual ini, indikator atau standarnya seperti apa Bang Rifai kalau kita bicara pakaian bekas? Artinya barang ini tidak ada yang sobek-sobek, tidak ada ya seperti baju pada umumnya. Oh, bisa masih dipakai. layak untuk dijual. Ya seperti tadi kita awal bicara, Mbak Ani juga kan termasuk pecinta thrifting. Pernah membeli thrifting? Pernah, tapi Oke. artinya pernah menyukai thrifting, ya kan? Aha. Nah, kenapa Mbak Ani menyukai thrifting? Oke. Ya mungkin karena dia itu tadi lebih barangnya ini lebih unik. Jadi mungkin barang-barang yang tahun 80-90-an di zaman sekarang ini muncul lagi ini barang. Itu namanya yang vintage tadi. Nah, jadi karena keunikan itu sebenarnya. Kalau ditanya masalah harga di baju-baju thrifting itu sebenarnya banyak lebih mahal dari baju-baju Ya. baru. Nah, Bang Rifai dan teman-teman pedagang thrifting ini kan tadi membeli dari pemasok ya? Betul. Kebanyakan yang berasal dari Korea dan juga Jepang. Barang-barangnya. Harga yang dibayarkan itu apakah juga diinformasikan termasuk untuk pajak dari barang itu masuk Indonesia atau tidak? Tidak. Jadi sebenarnya barang ini kita tahu dilarang. Itu memang kita tahu. Tapi yang pasti begini. Usaha ini sudah digeluti berpuluh tahun. Baru rame penindakan itu memang kurang lebih 2-3 tahun ke sini. Tahun 2023 itu juga pernah, waktu itu zamannya Pak Zulkifli Hasan sama untuk penindakan di baju bekas. Tapi waktu itu ada solusi untuk para pedagang. Solusinya apa waktu itu, Bang? Waktu itu kita diperbolehkan memang sampai barang habis. Waktu zaman Pak Zulkifli Hasan 2023. Artinya menghabiskan stok menghabiskan saja? stok itu. Oke. Nah, sekarang penindakannya ya sejak pernyataan Pak Menteri Purbaya. Keuangan, ya memang sekarang lebih gencar. Jadi APH sekarang itu ya memang sih lebih kencang untuk penindakan sekarang di lapangan. Oke. Tapi yang kita harapkan sebenarnya Mbak Ane, ini kita cari solusi. Karena ini menyangkut jutaan para pedagang. Yang kita harapkan itu apa solusi dari pemerintah supaya ini manusia-manusia yang bergantung hidup dari thrifting ini dikasih fasilitas. Apa sih solusinya? Yang kami mohonkan kemarin begitu kami ada BAM ke DPR, kita minta memang dilegalkan. Tapi mungkin dirasa sulit untuk dilegalkan. Tapi setidaknya ada yang namanya larangan terbatas. Kan bisa, kamu diperbolehkan tapi dengan jumlah kuantiti sekian. Oke. Itu dari sisi pemerintah. Jadi jangan langsung ditebas, dimatikan. Karena kalau sekarang langsung dimatikan dari hulu, otomatis itu ke bawahnya mati dengan sendirinya. Jadi Bang Rifai mau bilang kalau pedagang thrifting ini juga UMKM gitu sebetulnya? Kita bagian dari UMKM. Oke. Kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita bayar pajak, kita bayar sewa gedung, Oke, kita baik. bayar pajak juga. Oke, baik. Bang Fernando, gimana nih DPR yang harus menengahi kemudian dampak dari apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Ada efeknya tentunya baik pada masyarakat maupun juga kepada pedagang thrifting yang kemudian juga merasa kita nih UMKM juga kok pedagang thrifting, gimana Bang? Memang pedagang thrifting ini termasuk Pak Rifai memang UMKM yang kita harus lindungi. Karena UMKM itu kan adalah fondasi dari ekonomi Indonesia gitu. Kami paham. Tapi tadi Pak Rifai juga mengatakan, mengakui bahwa ini adalah barang ilegal. Ya. Nah, yang kami berantas atau kami tindak itu bukan thriftingnya, bukan pedagang thriftingnya, tapi barang ilegalnya yang kita berantas gitu. Thriftingnya boleh dagang tetap, nggak masalah, kita nggak masalah. Tapi barangnya bukan barang ilegal yang didagangkan kembali gitu. Nah, pemerintah hari ini bersama Pak Presiden Prabowo ini mau lakukan suatu hal yang udah pasti ada solusinya, mitigasinya udah ada gitu. Jadi Pak Rifai dan teman-teman nggak usah khawatir. Pak Prabowo kemarin sudah bertemu, udah manggil 3 menteri, Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Industri untuk memberikan solusi kepada pedagang-pedagang thrifting ini gitu. Salah satu solusinya adalah nanti Kementerian UMKM, Pak Maman Abdurrahman itu udah siap dengan 1.300 brand atau 1.300 merek yang bisa siap berkolaborasi dengan pedagang-pedagang thrifting untuk dijual kembali.
Dan selain daripada itu, Oke. selain 1.300 brand atau merek yang siap untuk diperdagangkan kembali, itu mereka sudah lagi merumuskan beberapa skema-skema bisnis yang bisa dikolaborasikan antara produsen tekstil Indonesia dengan pedagang-pedagang ini. Jadi pemerintah ini akan hadir di sini Mbak Ken, jadi nggak usah khawatir. Ini saya yakin dalam waktu dekat, ini pasti Pak Rifai ini pasti akan tetap bisa berdagang lagi. Hanya bedanya Pak Rifai, dulu berdagang barang ilegal, sekarang berdagang barang legal gitu. Itu aja perbedaannya gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti ntar akan ada solusi terbaik. Ini bukan solusinya bukan hanya sekedar menghabiskan stok aja Pak Rifai, tapi kita akan memberikan solusi terbaik untuk gimana caranya pedagang-pedagang thrifting ini masih terus bisa berjalan dan bisa mencari uang untuk berdagang. Jadi pemerintah atau DPR juga sendiri sudah men-challenge kepada pemerintah untuk memberikan solusi juga, Iya, tidak pasti. hanya menelurkan kebijakan tanpa solusi. Iya, itu kan begitu tugas ya? kita, kan Oke. kami wakil rakyat, kami kan wakilnya Pak Rifai juga Makanya gitu. kita minta tolong sama beliau-beliau ini Iya, pasti. menjembatani aspirasi pedagang Oke. untuk disampaikan kepada Pasti. pemerintah. Ya, menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut, termasuk tadi juga Bang Fernando sudah menyinggung bahwa kemudian Menteri Perdagangan dan juga pemerintah ini sudah siap berkolaborasi memasukkan barang-barang yang legal untuk kemudian terus bisa mendukung usaha-usaha yang dijalankan oleh Bang Rifai dan teman-teman. Kita nanti ingin tahu dari Pak Sarman apakah betul-betul sudah siap untuk berkolaborasi, tapi dijawabnya nanti ya Pak Sarman, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.